bab tentang mencuci kedua kaki yang pakai sendal. Jadi kalau orang pakai sendal tidak boleh diusap. Yang boleh diusap kalau pakai khuf. Seorang kalau pakai khuf itu sepatu yang melewati kedua mata kaki, atau memakai kaos kaki yang tidak tembus pandang yang melewati mata kaki, maka orang kalau berwudu boleh hanya diusap, tidak perlu dibuka kaos kakinya, tidak perlu dibuka sepatunya. Ini penting bagi orang-orang yang suka bersafar. Kalau dalam tidak bersafar, maka boleh sehari semalam 24 jam seorang kalau batal wudu, mau wudu lagi tidak perlu dibuka kaos kakinya. Kalau sedang bersafar boleh 3 hari 3 malam. Nanti intinya secara sederhana, terutama kalau Anda bersafar, misalnya naik pesawat dari Indonesia ke Madinah atau Madinah ke Indonesia, ke Jakarta, maka ya Anda berwudu, setelah berwudu kemudian pakai kaos kaki. Berwudu secara berwudu sempurna, kemudian pakai kaos kaki atau pakai sepatu dengan syarat kaos kakinya melewati mata kaki dan sepatunya melewati mata kaki. Setelah itu Anda pakai, ternyata Anda buang angin di tengah jalan, kalau mau berwudu lagi tidak perlu buka kaos kaki. Apalagi berwudu di pesawat susah, kalau harus cuci kaki kan setengah mati, kaki diangkat, dicuci berat. Oleh karenanya mudah, jadi tinggal berwudu biasa, kumur-kumur wajah sekali-sekali, kakinya ini tinggal diangkat, cuma diusap begini. Ini misalnya 2 kaki, antum usap begini, atau usap begini, ya. Jadi cuma tangan dibasahin, kemudian mengusap kaos kaki, tidak perlu dibuka, tidak perlu dicuci. Ini memudahkan kita dalam berwudu tatkala sedang bersafar, ya. Dan orang-orang Arab Saudi mereka sangat perhatian dengan hal ini. Demikian juga orang-orang yang tinggal di daerah 4 musim. Musim dingin kalau harus buka kaos kaki, buka sepatu kena air, repot, ya. Repot, ya. 9 derajat saja kita sudah kedinginan, apalagi sebagian tempat sampai 4 derajat, ya. Saya pernah ke suatu tempat 4 derajat bulan Ramadan, repot. Saya ke Melbourne waktu itu 4 derajat. Waktu saya ke Amsterdam minus 2 derajat. Sudah mulai air ada bercak-bercak air diinjak sama anak saya, ternyata beku sudah jadi es. Saya pulang, dibilang Ustaz, antum udah pulang minus 18 derajat kalau nggak salah. Alhamdulillah saya sudah pulang. Jadi ini penting sehingga orang tidak perlu buka kaos kaki, tidak perlu buka sepatu. Dia harus tahu fikih ini. Kalau Indonesia kita tidak terlalu perlu. Kenapa? Karena air apa? Tidak terlalu dingin, ya. Kita selalu di suhunya stabil. Adapun di tempat-tempat yang ada musim dinginnya, itu penting untuk melaksanakan sunnah ini, yaitu al-mashu 'alal khufain. Tatkala berwudu tidak perlu mencuci kaki, cukup mengusap kedua khuf sepatu atau mengusap 2 kaos kaki dengan syarat kaos kakinya dan sepatunya melewati mata kaki dan tatkala dipakai dalam kondisi berwudu. Nah, bagaimana kalau sendal? Orang pakai sendal, apakah seorang boleh berwudu tatkala pakai sendal hanya diusap? Jawabannya tidak boleh. Karena sendal terbuka, mata kakinya juga apa? Terbuka. Adapun kalau kaos kaki menutup mata kaki, maka dia seakan-akan menggantikan posisi kaki. Maka Imam Al-Bukhari membuat bab ini, bab ghuslu ar-rijlain fin na'lain. Bab tentang mencuci kedua kaki yang sedang pakai sendal. Wala yumsahu 'ala na'lain, dan tidak boleh tatkala berwudu mengusap di atas 2 sendal, enggak boleh. Bagaimana cara berwudu ketika memakai sepatu? Apakah boleh demikian Ustaz? Karena anak pernah lihat orang berwudu tapi tidak lepas sepatu. Apakah hanya untuk safar saja? Tadi sudah kita singgung, insyaallah akan datang penjelasannya lebih detail, tapi intinya berwudu memakai khuf, sepatu atau kaos kaki itu dilakukan boleh jika kaos kaki tersebut dipakai dalam berwudu. Tatkala kita sudah dalam kondisi berwudu, baru kita pakai kaos kaki atau pakai khuf tersebut. Kalau kita batal setelah itu, kita berwudu seperti biasa, bagian atasnya, pas bagian kaki tidak perlu kita buka kaos kaki atau sepatu, cukup kita usapkan. Jadi kedua tangan kita taruh di atas kaki, kemudian kita usapkan di atasnya. Jadi begini, ya, ya. Sudah cukup, ya. Dan itu tidak hanya berlaku tatkala sedang safar, ya. Kalau
tidak safar sehari semalam boleh kita tidak buka sepatu tersebut. Kalau sudah 24 jam batal lagi, maka harus berwudu, harus buka sepatu, harus buka kaos kaki. Kalau safar boleh 3 hari 3 malam. Setiap kita batal kita tidak perlu buka kaos kaki atau sepatu, cukup kita usap aja. Kecuali kalau junub harus mandi. Ya.